Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertemuan 5 mulai dari modul 31 sampai modul 36. Oke, kita mulai saja. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andika Budi Cahyadi, NRP 15 2018 011. Oke, kita mulai dari health bar dulu ya. Oke, jadi health bar-nya ini ada di kanvas ya. Kalau kalau mau dijelaskan, jadi fungsi health bar ini berfungsi untuk menampilkan status health point-nya gitu. Mulai dari health point, kalau bisa juga ada untuk energi point-nya juga, seperti ini, ya, yang warna biru ini. Untuk health bar-nya ini desainnya itu semua asalnya menggunakan yang ada di e-learning, yang mulai dari lingkaran sampai ini bagian ini pakai itu e-learning. Untuk yang iconnya ini saya bikin sendiri dipakai Mixamo, jadi saya screenshot bagian depannya, habis itu dihilangin backgroundnya, habis itu bikin lingkaran pakai Photoshop. Oke, itu untuk health bar. Terus yang kedua itu ada minimapnya itu seperti ini ya, jadi bisa terlihat itu ada di apa sih namanya, bagian atasnya dari atas gitu. Jadi ini ada di sini minimap kamera. Oke, jadi ini saya masukin yang player ini. Jadi dia bakalan ngikutin player terus bergeraknya. Player. Oh, ini playernya. Oke, itu di minimapnya itu ada dua bagian. Jadi yang pertama itu lingkaran full yang kuning itu, sama satu lagi yang dipakai buat masking dia gitu. Oke. Habis itu ada di minimapnya itu ada script yang bernama minimap script. Oke, jadi kita buka aja dulu. Jadi yang pertama itu kita bikin variabel playernya itu, kita ambil bagian transformnya. Terus dari itu bikin new positionnya itu sama dengan player position. Habis itu dari new position yang bagian Y-nya itu dia menggunakan bakalan nilainya itu transform position Y. Habis itu nanti dari perubahan kamera posisinya itu bakal ngikutin dari new namanya nih, hasilnya itu sama dengan dari new position tadi yang baru. Habis itu baru di bagian ini bakal ngikut rotasinya gitu. Oke. Itu untuk yang minimap. Habis itu modul 33 yaitu enemy icon. Jadi ini anime iconnya, kita bikin dulu jadi 2D. Jadi ini sudah ada cyborgnya. Terus untuk sekarang indikatornya itu jadi bikin objek yang ada bagian atasnya gitu. Jadi yang seperti ini menggunakan sama juga asennya di e-learning. Jadi caranya itu kita taruh aja kapsul ini kapsul yang gambarnya itu dari e-learning, ditarik ke atas seperti itu. Nanti akan muncul di minimapnya itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah modul 34 energi function. Jadi energi function ini jadi yang ada di health bar ini kan ada energi function. Jadi nanti kalau contohnya kita lari, itu energinya itu bakal berkurang di masking bakal berkurang bergerak seperti itu. Itu ada scriptnya juga. Itu ada di HUD manager script. Jadi saya masukin dulu di game object, terus habis itu bikin baru script HUD manager script. Kita lihat dulu aja scriptnya kayak gimana. Jadi seperti ini. Kita masukin dulu variabelnya itu, yang pertama itu current energy, itu untuk yang kita yang image dulu. Ini karena kenapa image? Jadi karena
energi maskingnya itu merupakan objek image. Jadi seperti itu. Jadi pakai yang image. Terus yang selanjutnya itu variable player, habis itu variable energi, habis itu energi max. Ya seperti itu. Ini saya bikin energi publik sendiri itu karena nanti bahkan saya pakai di player movement script. Nanti saya akan jelaskan. Habis itu yang speed, variable speed, kecepatan jalan, kecepatan playernya, habis itu kecepatan larinya berapa, maksudnya variabelnya. Habis itu input x sama z-nya. Habis itu ke di void start kita cari di variable player tadi itu cari game object yang bernama player. Habis itu di variable run speed kita ambil nilai dari run speed-nya yang ada di player movement script. Oke, jadi yang ada di sini kalau nggak salah. Nah ini run speed ini. Run speed itu kalau nggak salah 7. Oke. Habis itu kita masuk ke void update. Di void update itu kita ambil yang di player movement script-nya itu kecepatan nilai x sama z-nya itu. Masukin ke dalam variabel tadi. Habis itu kita langsung ke yang energi drain-nya itu. Jadi energinya berkurang itu kayak gimana? Itu menggunakan if else. Jadi kalau contohnya speednya itu sama dengan kecepatannya itu, jadi maksudnya pas dia lagi jalannya kan itu apa sih namanya 4. Terus kalau contohnya lari berarti 7. Terus kalau contohnya max apa sih namanya dia emang udah sama dengan larinya itu, kita lihat lagi apakah dia itu bergeraknya itu lebih apa sih namanya x sama z-nya itu lebih dari 0, atau maksudnya dia majunya itu dia maju atau enggak. Kalau maju dia akan lihat lagi ini apakah ada energinya atau enggak. Kalau contohnya energinya ada, berarti kita kurangi 10. Oke. Kalau enggak, harusnya ini sebenarnya kalau contohnya habis, jadi ada delay-nya gitu, berapa detik untuk ngeisi energinya gitu. Tapi untuk sekarang masih belum bisa dulu dipakai. Kalau contohnya tadi kecepatannya itu tidak sama dengan run speed, maksudnya kecepatan larinya, dia akan lihat lagi apakah energinya kurang dari maksimal. Kalau contohnya iya, maksudnya kurang dari energi maksimal itu dia masih apa sih namanya value energinya itu kurang dari energi maksimal, berarti 200. Kalau contohnya kurang dari 200, dia akan nambah 15 tiap waktunya gitu. Oke. Habis energi drain tadi, kita bakalan update di apa sih namanya yang di gambarnya itu kita ubah apa sih namanya scale-nya gitu. Ya kan bisa dilihat kalau ini kan image itu bisa diubah posisi size-nya gitu. Nah itu yang kita mainin di energi max image. Nah kita mainnya itu yang width sama width-nya ini. Jadi nanti kalau contohnya dia bakal berkurang, dia akan bergerak ke kiri seperti itu. Nah itu ada scriptnya juga ternyata. Jadi dari kita bikin variabel rasio, hasilnya nilainya itu dari energi dibagi sama energi maksimum. Maksudnya energi sebelum apa sih namanya? Energinya sekarang tuh loh. Nah, dari image current energi ini terus diubah scale-nya gitu. Apa sih namanya? Ya, local scale-nya itu sesuai dengan energinya tadi. Diubah. Oke. Itu untuk yang energi function tadi. Selanjutnya itu adalah clock. Jadi clock ini ada di canvas. Maksudnya sama juga yang tadi. Hanya saja kita masukin di teks. Jadi teks gitu clock. Nah, ini saya taruh di tengah aja bagian atas pivotnya. Jadi yang pertama itu adalah kita masukin dulu HUD management script-nya. Maksudnya masukin ke dalam HUD management script. Sama aja sih sebenarnya.
yang tadi itu HUD-nya itu sama di HUD management script. Jadi kita masukin dulu variabel baru yaitu public text dengan variabel namanya time. Habis itu kita masukin yang barunya tadi di private void update time. Itu kita bikin metode baru. Jadi kita ambil hours sama minute masukin dulu variabel, nggak usah dibikin variabel baru, kita bikin variabel barunya di update time. Jadi kita bikin variabel integer hours sama minute, jadi kita ambil jam sama menitnya gitu. Karena saya menggunakan nvirosky, jadi tinggal nvirosky.instance.gametime.hours. Kalau minute sama aja, tinggal diganti sama hours-nya itu dengan minute. Habis itu ini untuk variabel yang kita nampilin jamnya itu, yang teksnya itu. Terus kita bikin lagi di decisionnya lagi, if else. Kalau contohnya ini tujuannya ini untuk nampilin jamnya itu bagus gitu. Jadi misalnya gini, contohnya itu kita ada di jam 9 atau jam 7 lah. Jam 7 itu kalau contohnya kita nggak pakai ini, dia yang nampilinnya itu cuma 7 doang gitu. Kalau contohnya kita pakai ini, if else ini, jadi nampilinnya itu 07. Jadi untuk yang hurufnya itu kurang dari 10, dia akan nampilin angka 0 di depannya gitu. Kalau contohnya enggak, dia nampilin sama aja. Ya betul, ya aja. Itu sama juga untuk yang menit. Kalau contohnya dia kurang dari 10, dia akan nampilin angka 0 di depannya. Kalau enggak, tampilin aja biasa. Nah, nanti hasil yang tadi ini, game hours sama game minute ini akan kita tampilkan di time.text ini. Game hours sama plus pakai titik 2 di tengahnya, habis itu game minute. Itu semua tadi yang itu yang untuk energy function sama clock, kita tambahin lagi void update-nya itu. Jadi untuk metodenya itu dikerjain gitu, dari energy drain, update energi sama update time. Oke, habis itu modul main menu part 1. Ini sebenarnya untuk main menunya itu, kalau saya lihat itu videonya masih belum bagus ya. Jadi saya kerjainnya ya sebisa saya, seperti ya kayak gimana. Jadi pertama itu kita bikin dulu scene yang baru. Sudah saya bikin, ya di sini save dulu aja lah, main menu. Jadi bakal bikin scene baru. Jadi seperti ini scene-nya. Ntar kok aneh ya, maksudnya gak kelihatan gitu. Ntar, aduh. Nah ini, jadi kita desain sama, kalau untuk main menu itu dia menggunakan canvas. Bisa dilihat canvasnya itu ada di sini, mana ini, HUD. Nah ini emang agak gelap karena emang saya nyesuaiin sama backgroundnya, yaitu malam. Jadi di HUD ini ada panel logo. Ini panelnya ini, terus logo ini ada tulisannya itu, terus yang button start sama exit, habis itu gambar beranimasi loading. Habis itu saya bikin apa sih namanya, itu untuk yang panel tadi. Untuk apa sih namanya, yang background belakangnya itu saya pakai T-Rain biasa. Ntar ini di mana ya, nggak kelihatan. Nah ini T-Rain yang biasa, sama pakai apa sih namanya, nggak pakai apa-apa gitu atau gaya atau apa. Ini untuk paladinnya itu saya ambil dari Mixamo juga. Cuma yang membedakan sama yang tadi itu, ini ada pedang sama itunya, sama shieldnya gitu, perisainya. Oke.
Habis itu ada efeknya gitu, fireball. Ini saya bikinnya itu speednya 0, jadi dia nggak bakal bergerak ke depan gitu. Oke. Eh, jadi saya kecilin juga efeknya. Apa lagi ya? Oh ya, ini panelnya apa sih namanya? Main menunya ini udah saya apa sih? Udah saya bikin scriptnya, jadi ini bisa dipakai yang startnya itu. Exit kayaknya belum ya. Belum. Ntar. Load anim bukan di situ. Button start. Ini jadi untuk yang apa sih namanya? Button start tadi ditarik. Oke. Ke on click ini. Kita ambil yang bagian start, metode start. Untuk exit kayaknya belum, nanti aja deh. Ya, kalau biar bisa apa sih namanya? Jalan, kita bikin dulu scriptnya baru lagi. Di mana ya script habis itu di main menu, sorry, bukan start game script. Oh, ini start game script, bisa dilihat. Bisa dilihat ini kita ini untuk yang button startnya gitu. Jadi kalau kita tekan start dia bakal berubah. Jadi yang pertama itu kita dulu import dulu library untuk Unity Engine .scene management. Oke, jadi ini public game object load anim ini sebenarnya untuk objek yang gambar tadi, yang loading tadi. Ini saya void startnya itu kita bikin false dulu, jadi nggak bakalan kelihatan dulu. Habis itu nanti pas metodenya ini dipanggil, ini loading apa sih, gambar loadingnya itu akan true. Terus scene-nya itu akan berubah jadi scene yang tadi, scene gameplaynya tadi. Itu aja sih sebenarnya untuk sekarang, seperti itu. Application exit. Oke. Oke, jadi kita play aja ya. Jadi itu sekarang ini adalah gamenya. Jadi ini adalah gameplaynya ini. Mas saya main menunya. Ntar kecilin dulu. Jadi ini musiknya ini saya dapat dari YouTube pakai free copyright ya. Ini apa? Oh, ntar. Ini udah langsung aja. Jadi untuk sekarang itu menunya cuma ada start sama exit. Untuk exitnya belum dimasukin kode baru. Jadi kalau bisa dilihat ini di main menunya ini saya masukin terrain. Ya, terrain habis itu pohon-pohonnya gitu, model sama efeknya gitu. Oke. Ini nggak tahu ini gimana cara ngilanginnya. Habis itu kita tekan start. Nah, ini kalau udah start gambar, harusnya yang gambar loadingnya tadi bergerak ya. Cuma karena scene loadingnya apa sih namanya, dia langsung ngeload scene-nya, jadi dia nggak bakalan kepikiran lagi untuk ngeanimasinya, jadi dia langsung berubah ke scene. Oke, jadi yang pertama itu bisa dilihat ini health bar-nya. Health bar-nya ini udah kelihatannya namanya health point sama energy point. Kalau contohnya lari, ini akan bergerak berkurang gitu. Iya, bisa dilihat kalau energinya bakal berkurang sama ke kiri ya. Ini saya bikin tambahan baru juga ya, kalau contohnya energinya itu dia sampai habis, dia harusnya balik lagi ke jalan. Nah, ini cuma untuk sekarang cuma bisa gini aja. Oke. Itu untuk yang energi function tadi.
Terus ini yang minimap. Minimapnya itu dia ngikutin kemana arah player itu gerak, mulai dia rotasinya gitu sama jalannya gitu. Itu ada yang di kanan atas. Terus habis itu enemy indikator. Kita lihat dulu di GUI map, saya jalan dulu. Ini ada cyborg ya, saya bikin cyborg. Nah, ini enemy indikatornya bisa terlihat di minimap ya, yang ada lingkaran merah itu. Terus yang terakhir yang clock tadi, jam. Bisa dilihat itu sudah, jadi dia ngikutin sama Enviro Sky-nya gitu. Ya, cuma segitu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.